Oke, Bocah Pinginan, jumpa lagi di channel YouTube Bocah Pinginan. Untuk bolo-bolo, hari ini kita mau bahas rantai ya, rantai motor. Itu seperti yang ada di depan saya ini, kita nggak bahas ini ya, kita bahas rantai secara umum. Rantai itu kan penting banget ya, dia menghubungkan dari gearbox mesin ke roda sehingga perputaran yang dihasilkan mesin menjadi bergerak. Nah, itu banyak sekali jenis-jenis rantai, model, kemudian ukuran. Nah, hari ini saya coba mau bahas rantai khususnya yang sering dipakai ya, atau yang sering saya pakai itu SSS atau biasa disebut Triple S. Ini produsennya dari Malaysia. Kalau nggak salah dari Malaysia ya, made in Malaysia. Itu banyak sekali variannya ya. Ada dari varian standar, kemudian ada varian yang SB, kemudian HSB, ada HSBT juga, ada yang seri-seri racingnya, ada yang RO, GTL, kurang lebih itu. Nah, untuk kode-kodenya juga macam-macam, ada 415, 420, 428, kemudian 520. Nah, itu kita mau bahas itu ya, fungsinya, kemudian peruntukannya apa. Langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk rantai Triple S ini banyak banget variannya yang kita sebut, kita standar. Dari variannya ya ada 415 standar SB, 428, kemudian 520. Yang kita bahas 3 itu aja, kalau yang lain kan jarang kita pakai di motor-motor seperti yang kita pakai. Nah, ini kebetulan ada contoh dari Triple S yang serinya 428 HSB. Itu apa? Ini rencana nanti saya pasang di Ninja. Nanti pemasangannya di next video ya. Nah, kita mau apa sih seri-seri itu, fungsinya seperti apa. Nah, coba kita bahas dari ini kan ada ini ya, 428 HSB. Nah, itu nanti kita jelaskan. Yang belakangnya ini HSB, ada juga yang SB. Oke, untuk pembahasan kita urutkan ya, dari ada angka ini ya. Ini angkanya ada 415, 428, ada 520, ada ya 3 itu yang mau kita bahas. Kode 415, 428, 520 itu dalam rantai Triple S ini menentukan ketebalan rantai dan kekuatannya. Nah, ini untuk ada juga yang panjang ya. Panjangnya itu kalau di Triple S ada 100L, 110L, 130L, kemudian 140L. Nah, itu juga variannya masing-masing. Kalau yang ukuran itu di mana L itu mengukur panjang dalam jumlah mata rantai ya, atau link atau tautan ya. L itu link ya, jadi mata rantai itu panjangnya itu ya. Kemudian kalau di misal di 415, 428, 520, nah kita bacanya di 428 dulu. Itu angka 4 atau 415, angka 4-nya itu menunjukkan jarak antara pin bisa disebut selongsong yang menyambung antar plat ya. Itu untuk bacanya angka 4. Kemudian untuk kode dual angka belakangnya setelah 4 itu ada 28, ada 15. Itu artinya jarak antar plat dalam ya, plat dalam
yang disebut juga inner plat. Jadi jarak yang di dalamnya itu jaraknya yang menentukan tuh 15 atau 28 yang membedakan itu. Kemudian kalau yang 520 tadi juga menunjukkan jarak antar pin ya. Itu jaraknya ditentukan di angka depannya tadi. Kemudian untuk kode selanjutnya itu ada kode SB. Kalau di triple S ya SB, HSB, HSBT itu kodenya ada itu. Untuk SB sendiri itu solid bushing. Jadi yang tengahnya itu biasanya kan sambungan ya. Kalau yang ini utuh plat tapi dibur tengahnya, jadi enggak tekuan, enggak sambungan lah, itu utuh plat. Kemudian kalau ASB itu hanya itu high tension ya, itu lebih plat di dalamnya lebih tebal, daya tahannya juga lebih kuat, sehingga kalau di triple S ini diklaim minimum tarikan bebannya itu sebesar 2,1 ton kalau yang HSB ya, yang ada hanya high tension itu. Kemudian untuk yang tanpa kode H itu dia untuk daya tahan minimum tarikannya itu di kisaran 1,7 ton. Itu klaimnya dari triple S. Oke, kembali ke ukuran tadi 415, 428, 520 itu ukurannya, itu fungsinya masing-masing. Kalau di 415 itu biasanya karena ukurannya paling ringan dan tipis, umumnya bisa digunakan untuk race karena dia tidak perlu daya tahan yang lama ya, durability-nya nggak perlu lama, sekali race mungkin ganti, itu ringan masih bisa dilakukan menggunakan 415. Kemudian untuk 428 itu pilihan lebih umum, cocok untuk kendaraan-kendaraan yang motornya CC harian atau CC motornya itu di 150 ke bawah. Itu untuk harian durability-nya oke di 428 karena lebih tebal dari 415 ya. Kemudian untuk yang 520 itu digunakan motor dengan CC di atas 250 karena beban kendaraannya yang berat, kemudian torsinya atau putaran mesinnya besar, itu menggunakan 520 umumnya. Kemudian untuk selanjutnya tipenya itu ada, kalau di triple S ini ada SB atau standar, itu cocok digunakan ini seri dasar ya, dan terjangkau, cocok untuk harian, motor-motor harian untuk SB ya. Kemudian untuk ada HSB atau HSBT itu ada sedikit perbedaan. Kalau yang untuk HSB itu tipe heavy duty, kemudian yang memiliki rantai lebih tebal sehingga diklaim dari triple S ini lebih kuat untuk beban berat dan penggunaannya yang sedikit ekstrim lah, bisa ekstrim lah untuk klaimnya dari triple S, karena ini sudah yang HSB ini sudah menggunakan teknologi solid bushing. Solid bushing itu bushing tanpa sambungan yang saya jelaskan tadi ya, jadi besi utuh itu dilubangi, jadi nggak ada sambungan. Kemudian yang membuat rantai ini lebih kuat dan tidak mudah kendor. Kemudian kalau yang HSBT itu bedanya sedikit dengan HSB ya. Kalau HSBT itu singkatannya High Strength Bushing and Tigris. Nah, ini ada tigrisnya ya. Yang bedakan ada tigrisnya tadi, teknologinya sama dengan HSB, namun dia ditambahi dengan tigris, standar gris untuk rantai ya, itu
lebih kuat lagi, lebih awet lagi ya untuk touring atau balap juga oke, itu lebih kuat. Nah, untuk ASBT ini sendiri memang varian tertinggi dari HSB. Sebenarnya ada lagi HSB 2T ya, itu jarang banget ditemui ya, atau di pasaran jarang. Kemudian Tigris itu apa banget? Untuk Tigris itu pemahaman jelasnya itu lapisan gemuk spesial dari teknologi Jepang ya. Itu untuk membuat rantai itu awet, kuat, dan mengurangi gesekan panas dari rantai itu sendiri ya. Itu teknologinya Tigris ya. Oh iya, untuk pemilihan rantai teman-teman misal 415, kemudian 428 atau 520, gearnya juga harus disesuaikan dengan rantainya ya, karena itu nanti kalau 415 dipasangi rantai 428 itu longgar ya, enggak pas, nanti malah enggak sesuai. Jadi teman-teman kalau ingin pakai 428 ya gearnya yang 428, kemudian 415 gearnya juga yang menyesuaikan 415. Jadi jangan keliru, nanti teman-teman gearnya udah pakainya 428, carinya yang 520 atau 415 itu nggak cocok ya. Ya itu saran saya. Kemudian jangan harap gearnya udah diganti, rantainya udah diganti, berharap motornya tambah kencang, itu sebenarnya nggak ngaruh. Yang ngaruh itu kan sebenarnya mesinnya itu kalau perputarannya kencang ya dia hanya menghantarkan ke roda, sehingga yang ngaruh itu mesinnya. Nah itu nanti pemilihannya gear juga mungkin kita bahas di next video ya, pemilihan gear mana motor dengan beban mesin seperti apa, cocoknya dengan gear ukuran berapa, kemudian untuk gear standarnya mau dirubah teman-teman naik berapa, itu nanti kita bahas di next video kali ya. Ini cukup kita bahas rantai aja. Oke, ngomongin angka 4 di depannya ini ya, 4 atau 5 itu saya ambil contoh. Ini ada cara menghitungnya ya. Jadi jarak antar pin itu ngitungnya itu besarnya pin 1 ke pin sebelahnya itu kan adalah 1/8 inch. Nah, mencarinya itu jadi pin 1/8 atau 4/8 inch. Kalau dalam satuan milimeter kan tinggal dikalikan aja 25,4 mm ya. Jadi 4/8 kali 25,4 mm itu ketemu hasilnya 12,7 mm. Jadi jarak antar pin rantai itu 12,7 mm. Itu kalau yang dengan seri 428 ya. Nah itu hitungannya seperti itu kurang lebih. Nanti itu hitungan dari web resminya ya, seperti itu. Mungkin itu untuk gambaran teman-teman, jadi jenis-jenis rantai, ukuran, kemudian fungsinya untuk apa, itu teman-teman sendiri sudah bisa menentukan ya. Mungkin itu video dari saya. Untuk selanjutnya
Monggo teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe ya untuk channel ini Bocah Pinginan, biar bisa kita review-review untuk permotoran duniawi ya. Itu mungkin video dari Bocah Pinginan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.